Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah mempunyai beberapa paman. Antara lain Abu Lahab, namanya Abdul Uzza, populer dengan Abu Lahab. Yang kedua, populer juga Abu Talib. Kedua orang ini berbeda. Abu Talib mati-matian membela Nabi walaupun dia mati dalam keadaan musyrik. Sementara Abu Lahab mati-matian pula memusuhi, menentang, bahkan ingin melenyapkan Nabi. Kemudian pamannya lain namanya Hamzah, yang beliau mati syahid ketika perang Uhud, jantungnya dimakan oleh Hindun. Hamzah disebut dengan Sayyidus Syuhada, penghulunya orang-orang yang mati syahid. Kemudian ada lagi yang usianya tidak berapa beda dengan Nabi, jarak bulanan, yaitu Abbas, anaknya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dua orang paman beliau sama-sama mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Abu Lahab mati dalam keadaan menggenaskan setelah selesai perang Badar. Perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. Abu Lahab sendiri tidak pergi perang melawan Nabi, tapi beliau mengutus orang lain, dan orang itu dikasihnya uang 4.000 dirham mewakilinya karena dia sakit bisul-bisul yang disebut dengan adas, sakit yang mengantarkannya kepada mati. Setelah 7 hari perang Badar yang terkenal, menang kaum muslimin melawan 1.000 orang. Jumlah kaum muslimin jumlahnya 313-an, mengalahkan 1.000-an. 7 hari setelah itu tabba dia. Tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Tabba betul-betul binasa, mati dalam keadaan sakit menggenaskan, bisul-bisul dan busuk di seluruh tubuhnya. Ada yang mengatakan itu lepra atau kusta dan lain sebagainya. Selama 3 hari jasadnya dibiarkan saja, tidak ada yang berani mengurusi. Akhirnya digali oleh orang lubang, oleh keluarga-keluarga di lubang. Lalu dengan perantaraan galah bahasa kitanya, maka ditui-tui saja, jarak jauh, busuk, masuk ke lubang, dilempar jarak jauh batu-batu menutup lubang, baru dilemparkan pasir-pasir, itu pun masih bau. Dan apa yang disebutkan dalam surat Al-Lahab terjadi dia. Nah, itu yang tabba, betul-betul binasa dia. Ini mukjizat Al-Quran. Dan Abu Lahab ini, sebagaimana yang kita sebutkan dalam ayat yang lampau, pelajaran berharga bagi kita. Kadang-kadang musuh besar kita dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak adalah orang terdekat kita sendiri. Juga isyarat bahwa kita tidak mampu mengasih petunjuk, memberikan hidayah, memberikan keyakinan, membuka hati orang untuk menerima kebenaran. Itu bukan di luar wewenang kita.
Makanya kita tidak boleh juga gegabah menuduh, memvonis kalau ada keluarga seorang alim, keluarga ulama, keluarga orang-orang yang ustadz lah, guru, yang ada yang bangkang, ada yang durhaka, ada yang menentang, bahkan bisa jadi bertolak belakang. Tidak bisa, jangan buru-buru kita mencap hal itu. Karena masalah hidayah, terbukanya hati itu bukan urusan kita manusia. Nabi Muhammad salah satu yang disebut dalam surah Kahfi kan itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Intinya, boleh jadi engkau bunuh atau engkau binasakan dirimu ya Muhammad lantaran sangat sedih karena orang-orang dekatmu tidak beriman. Jadi sedikit terlintas di pikiran Nabi, begitu pendapat ulama, rasa putus asa, rasa hibah hati, rasa ingin rasanya binasakan diri karena orang-orang yang sangat dekat beliau menentang. Nah, sehingga Allah turunkan itu, fala'allaka, boleh jadi engkau bunuh dirimu atau engkau menerjunkan diri ke suatu jurang karena putus asa. Jangan begitu. Tugasmu adalah menyampaikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena memang tugasmu memberi peringatan. Lasta, bukanlah engkau orang yang berhak memaksakan kehendak dan kemauan, karena iman tidak bisa dipaksa, keyakinan tidak bisa dipaksa, kepercayaan tidak bisa dipaksa. Itu adalah masalah hati. Masalah hati adalah urusan Allah, karena Allah lah yang muqallibal qulub, Allah yang musarrifal qulub, Allah yang membolak-balik hati, Allah yang mengendalikan hati seseorang. Dan Allah itu juga yang lebih dekat kepada hati kita daripada kita sendiri yang punya hati. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mengantarai seseorang dengan hatinya. Maknanya Allah menguasai hati kita. Syukur kita termasuk orang yang dipilihnya untuk menerima nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman. Pelihara, rawat, jaga, tambah-tambah, nanti bisa lenyap dia. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nikmat yang luar biasa. Itu pelajaran yang kita sebutkan kembali supaya kita menambah pelajaran berharga bagi kita bahwa masalah iman, masalah hidayah, masalah petunjuk, masalah kebenaran bukan wilayah kita, dan kita jangan sampai menuding, menuduh, menunjuk, mengklaim, memvonis, menghukum ada seorang ulama atau kiai segala macam yang anaknya, keluarganya, istrinya atau saudaranya yang tidak sejalan dengan dia. Termasuk kita yang punya istri yang memang skala pihak seketiduan, sakasu bagai, tapi bisa jadinya menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, atau kita belakang hanya menyonggeng. Intinya begitu. Itu masalah hidayah. Dan pelajaran berikutnya sebelum kita lanjut bahwa bisa jadi penentang terhebat adalah orang yang terdekat. Kita ulang. Penentang terdekat terhebat adalah orang yang terdekat. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Abu Lahab itu sangat sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, sehingga ketika lahir Nabi, orang yang menyampaikan kelahiran Nabi ini kepada beliau langsung dimerdekakannya jadi budak. Saking gembiranya dimerdekakan karena anak saudaranya sudah meninggal, lahir saudaranya kan Abdullah. Abdullah itu kan saudaranya Abu Lahab.
Sekarang lahir anak saudaranya, laki-laki pula, langsung yang beritahu ini dimerdekakan. Bahkan yang menyusukan pertama kali ini adalah budak perempuan Abu Lahab. Kan hebat dia. Gembira dia, senang. Maka dibantai, dirabihnya lah beberapa ternak, diundangnya orang. Walaupun belum ada akikah dari itu, diundangnya orang. Tapi semenjak Nabi memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, di situ berbalik. Bukan hanya berbalik arah, berlawanan arah dengan Nabi. Berawal dengan kaji kita kemarin, ketika Nabi diperintah menyampaikan dakwah terang-terangan, beliau naik ke Bukit Safa, maka Abu Lahab orang yang pertama yang mengatakan tabban laka. Itu kata beliau, tabban laka. Apa kata beliau Abu Lahab itu? Tabban laka sairal yaum. Celaka, binasa, matilah kau sepanjang hari ini. Alihada jama'atana. Apakah kami ini yang kau kumpulkan ya umat semua hanyalah untuk begini? Mengatakan ancaman-ancaman bagaimana begini, sampai mengatakan bahwa Tuhan nenek moyang kita bagaimana begini. Taburan sang. Lahirlah kata-kata itu tabban. Tabba itu tabban. Ta-ba pakai alif baris dua, tabban. Itu doa agar orang dapat celaka dan binasa, ujungnya mati. Kalau bahasa waknu aduh, jangkanglah gitu. Atau dilentak, tak kolera. Tak kolera. Itu kira-kira kalau kita terjemahkan. Kalau orang terjemahkan kan binasa. Tapi kalau bahasa Minangnya itu jangkanglah dan segala macam. Itu bahasanya kepada keponaannya, ponakannya. Semenjak itulah mulai jawaban kalimat Abu Lahab ini langsung turun ayat. Nah, itu kan? Tabbat yada abi Lahab wa tabba. Tabba itu penekanan. Sebenar-benar celaka, sebenar-benar binasa. Dan kebinasaan itu dialaminya ketika hidup. Matinya mengenaskan. Seperti tadi. Karena dialah yang mendapat kebinasaan. Dampak beliau ini, satu kali Nabi berjalan di pasar Zilmajaj di Makkah. Lalu beliau berseru kepada orang-orang, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah ini supaya kalian beruntung dan supaya kalian menang. Tuflihu. Rupanya ada pula rajulun yataba'uhu yarmiyahu bil hijarah. Ada pula seorang laki-laki separuh baya yang mengiringi Nabi Muhammad itu. Lalu dilemparnya, dipungkangnya Nabi Muhammad dengan batu. Adama ka'baihi wa urqubaihi. Berdarahlah tumit Nabi dan betisnya. Ada yang melihat, orang yang tak kenal dengan Muhammad, orang asing. Siapa itu yang laki-laki yang dipungkang itu siapa? Itu seorang pemuda daripada Bani Abdul Muttalib. Lalu yang memungkang itu siapa? Yang memungkang itu Abdul Uzza. Tangannya yang dipakainya untuk melempar memungkang itu dipakai pula tabbat yada yada tangan.
tangannya pula lah yang nanti menunjuk-nunjuk. La tuti'uhu, kalian jangan mentaati padaku. Fa innahu kadzdzab, dia pendusta ini. Nah, tangannya tunjuk-tunjuk. Tangannya pula yang meraih bahu orang supaya jangan mendengar, ambil bahu putanya, jangan baca kepunduannya. Begitu hebat orang terdekat menjadi musuh terhebat. Ini sengaja saya ulang lagi, sengaja saya ulang dan ditambah gitu. Nah, semenjak turun Tabbat Yada ini, istrinya begini ya, cerita sedikit. Nabi dengan Khadijah kan mempunyai anak 6. Yang besar Qasim namanya. Qasim itu kira-kira umurnya 3 tahun meninggal. Qasim. Kemudian Zainab Al-Kubra meninggal usia 30 tahun. Perempuan. Lalu Ruqayyah meninggal umur 23 tahun. Kemudian Ummul Kalthum meninggal usia 27 tahun. Lalu Fatimah perempuan juga meninggal umur 27 tahun. Lalu laki-laki satu lagi Abdullah nomor 6 meninggal umur 4 tahun. Jadi anak beliau laki-laki meninggal. Dan terakhir anak beliau Ibrahim yang di hari matinya gerhana matahari. Lalu dikait-kait dengan kematian yang menyebabkan gerhana itu karena kematian. Nah, turun ayat mengatakan itu tidak. Jadi Ibrahim berusia 2 tahun mati. Maka semua anak laki-laki meninggal kecil-kecil. Kemudian anak beliau yang 2 Ruqayyah dan Ummu Kulthum dikawinkan oleh Nabi Muhammad dengan anaknya Abu Lahab. Anak pamannya. Ketika itu Ruqayyah berumur 10 tahun. Sudah biasa orang kecil-kecil kawin. 10 tahun. Anak si Abu Lahab ini ada 4. Anaknya 4. Dengan istri beliau kan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu gelarnya. Namanya kan Arwa binti Harab bin Umayyah. Nah, itu istrinya. Kalau bahasa kita dulunya ketua dewe ya, maka anaknya Utbah. Kemudian yang kedua Mu'attab. Yang ketiga Utaibah. Dan yang keempat Durrah. Durrah ini perempuan. Anak beliau yang nama Utbah dikawinkan dengan Ruqayyah. Utaibah dikawinkan dengan Ummu Kalthum. Kecil-kecil kawinkan. Jadi ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab sampai ke telinga ketua dewe kok. Entah merah bajunya ketika itu entah awat ketua dewe. Turun. Tahu dia. Langsung dipanggilnya anaknya Utbah dan Utaibah ini. Ceraikan bini kalian. Ya anak Muhammad. Apa kalian begini-begini kan kalian tenang-tenang. Saya gitu Pak. Sebab apa Abu Lahab kan turun ayat. Nabi bacakan ayat itu. Tabbat yada Abi Lahab. Si bini Abu Lahab itu kan mengerti dia bahasa Arab kiranya. Artinya. Turun Tabbat yada. Kau suamimu mah? Suamimu mah Tabbat yada Abi Lahab. Kau suamimu ada je. Tidak bertanya bagaimana artinya memang tahunya. Ini panggilnya anaknya nan kawin. Kan 2 orang menentu Nabi ha. Cara ini yang. Cara ini. Jadi si Utbah menceraikan Ruqayyah ketika itu Ruqayyah umur 10 tahun belum sempat digauli. Mana aku ada pada siku kalau wangi katanya.
Tentu jangan pencang-pencang yang mengurusi papen. Apa bayo? Sudah jangan bini kali kan. Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Sementara anak si Abu Lahab yang perempuan Durrah ini masuk Islam. Masuk Islam, si Durrah binti Abu Lahab masuk Islam. Masih di Makkah masuk Islam. Islam di Makkah, lalu ikut hijrah ke Madinah. Nah, itu masalahnya. Apanya? Biayanya musuh tak hebat, tapi anaknya yang perempuan masuk Islam. Namanya Durrah, masuk Islam. Ikut hijrah. Suami pertama si Durrah ini adalah namanya Haris, mati ketika perang Badar. Nah. Kemudian dicerai istri atau jadilah hijrah. Hijrah. Kemudian Nabi berdoa terus agar anak-anak paman beliau itu masuk Islam. Akhirnya Mu'attab, Utbah dan Mu'attab masuk Islam. Masuk Islam. Kata Nabi, makbul doaku. Bapaknya tidak, anaknya, istrinya tidak, tapi anaknya yang mantan menantunya satu, Utbah, masuk Islam. Kemudian Mu'attab juga masuk Islam. Yang tidak masuk Islam adalah Utaibah. Utaibah masuk Islam, suaminya Ummu Kulthum. Saking bencinya itu, diliur-liurnya Nabi dan segala macam, benci kepada Nabi. Akhirnya Nabi pernah berdoa untuk anak paman yang satu ini. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, perintahkanlah anjing di antara anjing-anjingmu untuk menerkam pajakku. Itu doa Nabi, karena luar biasa. Disebutkan dalam sejarah ketika dia melakukan perjalanan berdagang ke negeri Syam bersama rombongan, orang Quraisy kan pedagang, nak makan. Lalu mereka singgah di satu wilayah namanya wilayah itu Az-Zarqa. Maka saat mereka istirahat dan tidur, datanglah singa. Singa diterkamnya si Utaibah itu hingga tewas, dibawanya lari. Begitu tercantum dalam hadis doa Nabi. Maka berarti anak Abu Lahab 3 orang masuk Islam, 1 mantan menantu. Mantan menantu. Islam. Jadi apa yang perlu saya garis bawahin? Ya, memang perkara hidayah ini bukan perkara kita. Lalu apakah semua doa Nabi dikabulkan? Tidak juga. Abu Talib tidak masuk Islam. Saking sedihnya hati Nabi. Sehingga turun surah Al-Qasas. Engkau tidak akan bisa menunjuki orang yang man ahbabta, siapa yang kau sukai. Tidak bisa. Kan beliau yang merawat beliau. Yang merawat beliau semenjak kecil. Sepeninggal kakek beliau Abdul Muttalib di usia 8 tahun, maka ketika itu yang merawat beliau adalah Abu Talib. Abu Talib punya anak banyak, tapi beliau itu lebih cinta kepada Nabi daripada anak-anaknya. Habis-habisan Abu Talib membela. Abu Talib termasuk orang berpengaruh di Makkah. Pembelaan itu terjadi setelah Nabi mengaku jadi Nabi. Sebelumnya biasa-biasa saja. Sebelum Nabi mengaku jadi Nabi kan biasa-biasa saja. Tidak ada masalah. Bahkan beliau digelari Al-Amin, orang kepercayaan. Detik-detik beliau akan menyampaikan di tahun keempat, ya, habis tahun ketiga beliau diangkat jadi Nabi. Detik-detik beliau akan menyampaikan peringatan-peringatan di Bukit Safa. Itu orang masih percaya sama beliau.
Andaikan saya bilang kepada tuan-tuan semua di belakang saya ini ada khailan sepasukan berkuda untuk menyerbu kita, percaya tak kepada saya? Percayalah katanya. Kan engkau alamin. Tak pernahlah kami mengalami engkau itu berdusta. Berarti masih percaya orang. Cuma ketika beliau menyampaikan, nah ini ayat dan peringatan, baru ketika itu titik balik. Titik balik, yang pertama kali yang menanggapi adalah si Abu Lahab. Abu Lahab. Bahkan surat Abu Lahab adalah surat khusus bicara tentang Abu Lahab, anaknya, istrinya. Kalau Qul Allah, surat khusus bicara tentang Allah. Makanya dua surat ini tidak sama nilainya. Makanya dikatakan surah Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kalau surah Abu Lahab tidak ada nilainya. Karena dia bicara tentang musuh Islam. Sehingga tidak dianjurkan kita baca surah Al-Lahab ini sekian kali tempat itu tempat ini. Cuma dibaca karena firman Allah saja. Karena bicara tentang Abu Lahab. Jadi apa yang menarik? Abu Talib sendiri, paman beliau, sampai mencarikan bini pun Abu Talib. Abu Talib mencarikan bini dengan Khadijah. Khadijah lah, sudah berapa banyak orang melamar ditolak. Abu Talib mengasuh. Sampailah jadi Nabi, jadi Rasul, Abu Talib tetap membela habis-habisan. Nah, bukankah di detik-detik Abu Talib sudah sakarat, Nabi masih berusaha untuk mengajak Abu Talib untuk membacalah dengan kalimat ini saya bisa membantumu. Kata ahli sejarah hampir-hampir diucapkannya, datang penco-penco Abu Talib ini memujuk, di detik-detik penghabisan ini engkau khianat kepada nenek moyang kita. Naik alun balik harga agar tidak jadi dibacanya, berakhir ajalnya. Ini yang tak tahu kita. Dia membela Nabi, tapi Nabi tidak bisa memasukkan ke hati pamannya kalimat La ilaha illallah. Paman beliau yang berdua adalah Hamzah dan Abbas. Hamzah inilah yang memukuli si Abu Jahal, ditampelengnya. Kemenakan dia yang begini-begini aja. Hamzah itu orang ahli pedang, ahli orang bagak. Ini, enggak, itu enggak bagak, dia bagak mana tu? Campaklah diangnya bagak mana. Nah, ini sedikit apa. Nah, kalau begitu kita masuk ke kajian kita tadi, bahwa ayat yang kita baca dulu kan sampai ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau tidak salah sampai situ kemarin. Nah, tinggal melanjutkan saja. Sayasla naran datalahaba, seakan yasla masuk ke dalam api untuk dibakar. Jadi bukannya masuk, tapi masuk untuk namanya yasla. Memasukkan sesuatu ke dalam api untuk dibakar itu namanya yasla, salah yasla. Akan masuk dia Abu Lahab itu ke neraka zata yang memiliki lahab, gejolak. Ini pemberitaan sekaligus ancaman. Pemberitaan dan ancaman yang disampaikan Nabi kepada Abu Lahab dan kepada orang banyak, tahu istrinya, meradang istrinya gitu. Dan ini pasti kalau di dunia dia sudah tabba dia sudah binasa dia dengan kematian seperti itu mengenaskan.
Di akhirat nanti yasla naran. Berarti di dunia, di barzah, di akhirat. Maka siapa saja yang seperti ini lakunya, tingkahnya, sikapnya, tindak tanduknya, perangainya, meniru, mencontoh si Abdul Uzza yang populer Abu Lahab, tentu dia juga akan mengalami nasib yang sama. Kita ulang, siapapun yang sama perangainya, tingkah lakunya, sikapnya, tindak tanduknya kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam, maka dia juga nanti akan mengalami nasib yang sama di 3 alam. Alam dunia, pernah dengar kisah Kemal Atatürk, Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, 8 tahun salah sakitnya, 8 tahun. Sehari saja menghabiskan dana sekian banyak untuk mengobatinya. Akhirnya dia mati menakutkan. Begitu seterusnya. Orang-orang yang seperti ini kerjanya, dia akan mengalami nasib sama dengan Abu Lahab di dunia, di alam barzah. Benar atau tidaknya, saya belum pernah ke sana. Kunun kubur si Kemal Atatürk itu busuk. Tidak semua orang pula bisa memboni busuknya. Saya belum pernah ke sana. Rencana ada ke sana. Kapan? Tidak tahu saya. Di mana pusara? Kan Kemal Atatürk itu yang merubah Islam yang ada di Turki, sampai azan pun dirubah menjadi bahasa Turki. Wanita-wanita disuruh berpakaian bikini gaya Eropa. Itu yang dicontoh oleh Presiden pertama Indonesia sebagiannya, memisah antara agama dan negara. Baca sejarah. Di alam barzah sudah mulai merasa. Di mana alam barzah? Alam di mana rohnya berada. Kalau kepada Fir'aun dipertontonkan pagi sore neraka, bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan an-naru yaraduna alai, an-naru yaradun, neraka itu diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Ada yang mengatakan dia sendiri rohnya dibawa pagi dan sore ke neraka. Fir'aun. Belum lagi di akhirat, itu surat Ghafir, an-naru yaradu, neraka itu diperlihatkan kepadanya pagi sore. Bahkan tafsiran mengecekkan bukan itu, dia sendiri dibawa angkut sampai ansuanya. Fir'aun dan orang-orang yang sama dengan Fir'aun. Nah, kalau Abu Lahab, ancamannya. Ancaman. Kemudian masuk wa mra'atuhu hammalatal hatab, wa mra'atuhu, perempuannya, maksudnya istrinya. Di orang Minang namanya padusiden. Pak, kalau intonasinya berbeda pula artinya itu. Padusiden, itu boleh. Cobalah bedakan membacanya, intonasinya, lain artinya. Berbeda arti, menjadi 3 arti. Apa 3 arti? Karang saja nanti artinya. Imra'ah, perempuannya, wa mra'atu, perempuannya, bernama itu Ummu Jamil. Nama aslinya Ummu Jamil, ibu yang cantik. Ibu yang cantik, nama aslinya Arwa. Disinilah kesalahan orang yang hanya mengandalkan membaca sejarah melalui terjemah. Karena tadi saya lihat-lihat, atau kemarin saya lihat nama-nama istri Abu Lahab ini. Ada juga mengatakan bukan Arwa, Aura.
Cibuta sebelah. Aura. Rupanya banyak juga terjadi gitu. Saya lihat lagi penasaran juga kenapa itu. Aslinya memang arwah. Alif hamzah ra waw ya arwah binti Harab bin Umayyah. Di terjemah-terjemah, di cerita-cerita, di kisah-kisah tertulis Aura. 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 Jadi hati-hati juga. Hati-hati juga. Nah, kembali tadi. Namanya arwah. Dia ini saudaranya Abu Sufyan, musuh besar Nabi juga. Tapi hebatnya Abu Sufyan ketika Futuh Makkah masuk Islam. Islam dia. Jadi memang kita tidak tahu dah ujung orang ini. Makanya kita tidak boleh mengambil suatu keputusan, si anu ini mati begini, si anu mati begini, si anu mati begini. Karena kalau dia masih hidup, kita tidak tahu. Ternyata orang-orang yang musuh besar Nabi masuk Islam. Termasuk namanya si Wahsy, si liar, yang menombak Hamzah dari jarak jauh ketika perang Uhud. Si Wahsy ini seorang budak hitam. Budak hitam. Hitamnya bukan hitam-hitam si buah manggis. Hitam orang Afrika lah. Hitam-hitam kulabu. Betul. Pergilah ke Makkah nak baca. Saya hitam-hitam orang awak. Pergi mana ni? Hitam manis. Hitam manis, hitam manis. Dah baca lagi lagu kan? Dia si Wahas ini budak hitam. Dia ahli melempar lembing. Ketika Abu Jahal mati di perang Badar di tahun kedua Hijrah, Manggalaga jantuang si Hindun, agak jantuang istri Abu Sufyan, mandidihnya, de saudaranya, kak. Maka dipanggilnya budak tadi. Dijanjikannya merdeka kalau nanti dalam perang berikutnya berhasil membunuh Hamzah. Kenapa Hamzah? Hamzah itu panglima lah. Secara berhadap-hadapan orang tidak bisa menghadapi Hamzah. Memang nampak ahli panah, ahli perang. Secara berhadapan-hadapan orang tidak bisa membunuhnya. Begitu lihai. Konon kabarnya ketika perang Uhud itu berhasil orang ditebasnya 30 orang baru dia mati. Ditembak. Nah, berlatihlah si Wahsy ini. Berlatih dan melatih diri untuk melempar tombak lembing jarak jauh. Dibiarkan dia berlatih. Maka dia berlatih setahun lamanya. Karena perang Uhud terjadi setahun setelah Badar. Perang Badar tahun kedua Hijrah, perang Uhud di tahun. Ya, bagi yang ke Madinah tahu di mana Uhud. Ketika perang sedang berkecamuk, maka diam-diam si Wahsy ini mencari tempat strategis di mana kira-kira dia bisa menombak jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh, mencidu. Maka mati Hamzah. Jantungnya yang dimakan oleh si Hindun tuh. Jantungnya yang dimakan. Dibelah dada, makannya jantung. Nabi SAW saking hibah hati beliau, karena paman beliau di sini paman adalah pejuang tokoh panglima. Saking hibah, saking sedih Nabi bahkan melaknat si Wahsy. Tapi kemudian turun ayat menerang beliau untuk melaknat.
Kemudian si Wahasy ini masih Islam. Masih Islam dah. Dan mati syahid sepeninggal Nabi. Ini Nabi sendiri tidak tahu akhir. Berarti ada orang yang benci, musuh besar kepada Islam, kebenaran, jangan dulu kita ponis dan kita cap. Karena Nabi sendiri tidak tahu kiranya. Dia rupanya masuk Islam. Sama dengan Umar bin Khattab masuk Islam dia. Mati syahid ya. Mati syahid Wahsy. Saking hebat Nabi. Jadi kembali kita ke tadi, istrinya si Abu Lahab yang bernama Arwa binti Harab bin Umayyah yang terkenal Ummu Jamil, wa amra'atuhu di sini hammalatal hatab. Hammalah suka membawa-bawa. Hammalah orang yang suka membawa, bukan membawa saja. Hammalah suka membawa. Hatab kayu bakar. Ada beberapa penjelasan ulama. Dia memang suka sekali membawa kayu berduri, diikat, lalu diserakkan di tempat Nabi di mana akan keluar. Biasa Nabi di mana keluar berjalan diserakkan malam hari. Begitu mana jahit bersoal. Sakit hati dia. Bahkan dia punya kalung. Dikatakan dalam kitab Al-Futuhat Al-Hidayah, kalungnya mahal sekali. Kalung mahal, dikatakannya dia menjual kalungnya untuk membiayai permusuhan kepada Nabi Muhammad. Kalungnya dijualnya. Itulah kerjanya. Dan yang ada kata-kata, kalau doa namanya kan kata-kata sindiran. Dalam bahasa Arab juga ada nama kinayah. Ini gambaran orang yang suka membawa-bawa kayu bakar untuk dibakar supaya terjadi kebakaran. Ini dipakai untuk istilah orang yang suka mengadu-adu, masuang-masuang. Dan si Ummu Jamil ini memang orang suka mengadu-adu, mengasuang-asuang, menghasut-hasut supaya orang benci kepada kemanakan suaminya Nabi Muhammad. Kalau rawak bahasanya tukang siram minyak tanah. Kalau kecil orang Kedapua tukang kompor, namanya mengompori. Dalam bahasanya hammalah, suka membawa kayu untuk membakar. Dan nanti di akhirat, di neraka, dalam hadis disampaikan bahwa karena dia membantu suaminya aktif, di atas aktif namanya apa? Proaktif membantu suaminya untuk memusuhi, menentang Nabi segala macam, maka dia nanti di akhirat sana dia akan membawa kayu-kayu. Tahmilul hataba, dia membawa kayu, fatalqa ala zawjiha, dilemparkannya ke suaminya, liyazdada ala ma huwa fi, dilemparkan kayu-kayu itu agar api yang membakar suaminya bertambah. Wa hiya muhyatul lidzalika mustatul laha, yang memang disediakan untuk menyiksa suaminya. Di atas dunia dia yang menghasut-hasut lakinya, kamu ngasih papa tuh, walaupun kenakan papa, nama aku itu maksudnya. Maka di sini dapat suatu pelajaran. Siapa yang ikut membantu, apapun bentuk bantuannya, maka dia akan
mendapat saham, mendapat jatah siksaan nanti. Sejauh mana dia membantu. Kalau di atas dunia si Ummu Jamil itu menghasung-hasung orang dan memompa-mompa semangat suaminya, maka dia kira nanti dia juga yang akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Namanya disesuaikan pekerjaan dengan balasan. Dan dia sendiri yang melempar-lemparkan kayu kepada suaminya karena dia di atas dunia juga suka menghasung-hasung, memompa-mompa semangat suaminya supaya terbakar. Para istri, hati-hatilah jangan menghasung suami. Istri yang perempuan ini jangan hasung-hasung suami. Jangan cocok nam ngecek nama sudah tu. Lama na udah lah. Lama na udah mah. Iya. Pakai lama. Suami. Kemudian fi jidiha, jid itu sini. Leher yang jenjang, jid. Di lehernya yang jenjang itu ada habal tali. Habal tali mim masad, daripada sabut korma, dipintalnya untuk membawa kayu-kayu. Lalu diserak-serakkannya, di mana rasa-rasa Nabi Muhammad akan wah mantu mana? Tu mantu nak produksi. Oi, apa mantu? Yo bayu. Ha? Ayo yang mujamil kah? Mujamil tu. Antum mana? Itu tercatat jid. Biasa dukuh kaluan sih kota. Jenjang leher. Jadi jenjang tu, dia wanita terpandang, wanita terhormat, tokoh wanita di tanah Quraisy, di kaum Quraisy adalah dia. Karena dia keturunan bangsawan. Tapi lantaran sakit hatinya, tidak biasa dia menyandang-nyandang kayu itu. Dia kan punya budak-budak banyak, punya harta banyak. Tidak biasa dia sendiri yang bawa kayu-kayu, pakai tali dipintal daripada sabut. Masad namanya. Pintal sabut di bawah-bawah. Nanti dia juga yang membawa kayu-kayu untuk membakar suaminya. Kemudian kabarnya dalam sebuah riwayat, saya pernah baca kitab itu, selagi dia duduk istirahat, tali sabut tergantung di sini, maka dicekik oleh malaikat, dicekik oleh malaikat dengan tali itu, mati dia matinya juga mengenaskan, mati terjerat oleh habal, tali daripada sabut. Mati, suaminya mati juga mengerikan, dia juga mati seperti itu. Maka jadilah sepasang suami ini berakhir kehidupannya dengan sangat mengerikan. Belum lagi di alam barzah, di alam akhirat. Inti kaji kita bahwa surat Al-Masad ini disebut Al-Masad karena ujung ayat Al-Masad, disebut surah Al-Lahab karena Al-Lahab disebut surah Tabriyat. Ya, kan namanya banyak ini. Inilah gambaran sakit hati, kebencian, permusuhan abadi daripada orang-orang yang paling dekat dengan Nabi hubungannya, tapi paling hebat pula permusuhannya. Itu satu. Ini ujian berat bagi beliau. Sebagaimana Nabi Nuh juga mengalami ujian yang sangat berat, istri beliau dan anak. Nabi Ibrahim
bapak beliau. Bahkan bapaknya tukang buat Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim kecil lah yang menjojokan Tuhan-Tuhan itu. Jojonya barang Tuhan-Tuhan. Saya kembali Tuhan, balilah. Sejarah Tuhan. Jadi bagi kami tukang kaji atau bagi kami yang guru, menjadi pelega juga sedikit bahwa kalau ada keturunan kita, saudara kita atau orang dekat kita yang agak cereyang-cereyang seketik, itu cereyang. Lailah agak terhibur baca ayat. Cereyang. Kalau ada keluarga kita nandangki-dangki busuk hati, tadi dulu kita membaca kisah Nabi Yusuf. Jadi itulah gunanya kita mempelajari ayat sehingga kita mendapat suatu hiburan, petunjuk dan pedoman. Inilah nasib orang yang membenci. Dan kedua, pelajaran berharga kita adalah sama sekali kita tidak tahu dan tidak diberitahu siapa orang yang akan dibuka hatinya. Karena membuka pintu hati orang itu bukan kepandaian orang mengaji. Ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad mengaji, nak? Saya tanya lagi, ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad mengaji? Tidak bisa buka. Jangan kata pula guru kita hebat, banyak orang tobat masuk Islam guru bapak gua. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Bini bela besar. Bakalah lata kadang ayah panggil anak, nak mau anak. Jangan sampai kita salah ucap. Dek kagum wak hebat guru wak ko. Banyak orang masuk Islam gara-gara guru wak. Berhasil enggak. Karena ukuran keberhasilan itu bukan itu. Ukuran keberhasilan adalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan yang sebaik-baik berhasil. Karena masalah hidayah dan hidayah masalah kita. Itu yang kedua, pelajaran kedua. Yang ketiga, siapa yang bekerja sama dalam suatu dosa, kemaksiatan, permusuhan, maka mereka juga nanti bekerja sama dalam mengalami azab dan siksa. Dan terakhir bahwa siksaan itu ada di dunia, ada di barzah, dan sebenarnya siksa nanti. Itulah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.